Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 4 September 2021, Pekan Biasa ke-22. Referensi Renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 21 sampai dengan 23. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi dikenal sebagai orang yang sangat taat kepada peraturan peribadatan. Mereka sangat mentaati semuanya secara harafiah dan merasa dengan cara seperti itu mereka adalah orang yang saleh. Seperti dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi mengkritik para murid Yesus yang tidak menjalankan aturan hari Sabat. Dengan kata lain, para murid Yesus seharusnya mentaati peraturan yang ada, bukan malah melanggarnya dengan memetik gandum dan memakannya. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan bersama, kita memang tidak bisa dilepaskan dari hukum dan peraturan. Namun, sebagai orang beriman, kita juga diajak untuk bijaksana dalam memandang hukum dan peraturan itu. Jangan sampai dengan hukum dan peraturan itu kita berubah menjadi manusia robot di mana hidup hanya digerakkan oleh peraturan sehingga hati nurani tumpul, kasih terhadap sesama nihil, dan relasi dengan orang lain menjadi gersang. Saudara-saudari terkasih, peraturan dicipta demi memanusiakan manusia, bukan untuk membelenggu dan membebaninya. Peraturan dicipta untuk mencapai suasana keteraturan dan ketertiban yang lebih baik. Pada kenyataannya, tidak jarang lebih mementingkan peraturan dibandingkan pri kemanusiaan. Padahal, aturan dibuat demi memanusiakan manusia. Saudara-saudari terkasih, kita juga harus berani bersuara terhadap peraturan atau hukum yang justru membuat manusia tidak bisa berkembang dan malah menjadi korban. Misalnya, peraturan yang didiskriminatif, tidak ramah dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus, atau hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Peraturan yang baik harus mampu menjaga dan melindungi hidup semua orang. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah Injilnya hari ini, Lukas menampilkan Yesus yang mengajak orang-orang Farisi untuk mendahulukan tindakan kemanusiaan. Sebab orang-orang Farisi terlalu kaku dan hanya taat buta dengan peraturan. Yesus tidak memandang rendah hukum dan peraturan, tetapi dalam keadaan darurat, upaya menyelamatkan kehidupan harus menjadi prioritas utama. Tentu apa yang dikatakan Yesus ini untuk mengkritik orang-orang Farisi yang terlalu taat dan kaku pada hukum dan peraturan, tetapi mengabaikan manusia konkret yang sedang membutuhkan pertolongan. Aspek kemanusiaan dan nilai-nilai persaudaraan dikorbankan. Saudara-saudari terkasih, di lain pihak, terkadang salah satu kecenderungan buruk yang bisa menggerogoti kaum beragama ialah kesombongan rohani yang menjadikan kita berperan bukan sebagai pelaksana nilai agama, tetapi hakim bagi sesama. Kecenderungan ini harus kita hindari. Yesus telah menguduskan kita dengan sabda dan pengorbanannya. Hiduplah sebagai orang yang ditebus dan kobarkanlah egoisme demi kebaikan.
apakah kita sudah berusaha sungguh untuk melaksanakan kebaikan dalam hidup sehari-hari? Saudara-saudari terkasih, marilah kita berani melihat cara hidup kita masing-masing, khususnya dalam melaksanakan peraturan, hukum, dan lain sebagainya. Apakah kita mentaati dan menjalankannya secara dewasa dan dalam semangat kasih? Semoga teladan dan ajaran Yesus ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk dapat melaksanakan semuanya itu demi kebaikan bersama dengan sesama di sekitar kita untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.